Siapa yang tidak kenal Gus Dur? Pemikirannya yang sangat fenomenal, unik, dan langka. Ia mudah dikenali dengan tubuh tambun dan perut buncitnya. Ia punya banyak kekurangan di tubuhnya, mulai dari mata, gigi, dan kakinya yang harus dipegangi untuk berjalan. Namun, di balik itu semua, ia adalah seorang yang sederhana, humoris, dan lucu. Tiap orang pasti akan selalu menunggu candaannya. Saya itu tanya tentang sebab-sebab gempa bumi di Bantul. Geologi bukan apa, tapi ya udah. Saya jawab, bumi terjadi karena Nyai Roro Kidul itu dipaksa pakai jilbab. Selain itu, ia pun adalah seorang yang konsisten dalam membela kemanusiaan dan hak-hak kaum minoritas. Di video ini, kita akan membahasnya dari lahir sampai wafatnya. Bagaimana perjuangannya dan segala pengorbanannya untuk bangsa ini. Pada tanggal 7 September 1940, pasangan Kiai Haji Wahid Hasyim dan Nyai Solicah untuk yang pertama kalinya dianugerahi seorang anak bernama Abdurrahman Wahid, yang kelak akan dipanggil Gus Dur. Ia dikenal sebagai orang yang pantang menyerah dan terus berjuang. Ia mewarisi sifat itu dari ayahnya, Kiai Haji Wahid Hasyim, yang diberi gelar pahlawan nasional. Selain itu, darah perjuangannya tak lepas dari kakeknya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, sang pendiri organisasi Nahdlatul Ulama. Saat kecil, Gus Dur adalah anak yang cenderung nakal. Ia pernah dihukum diikat dengan tambang karena candaan dan sikapnya yang kurang sopan. Menurut Muhammad Muwardi, sepupu Gus Dur suka mengganggu teman-temannya. Isengnya bukan main. Muwardi bahkan tak menyangka sosok Gus Dur yang seperti itu bisa menjadi seorang presiden. Walau nakal, Gus Dur adalah seorang anak yang ramah dan gaul. Selain itu, Gus Dur adalah seorang anak yang pintar. Gus Dur telah terpapar banyak ilmu pengetahuan, terkhususnya dari pesantren sejak kecil. Ia senang membaca buku di perpustakaan pribadi ayahnya. Pada umur 4 tahun, ia pindah ke Jakarta dan bertemu dengan banyak tokoh pergerakan. Berkat itulah pemikirannya sangat kaya akan ilmu. Sebenarnya sebelum menjadi presiden, Gus Dur pernah bercita-cita untuk menjadi seorang jenderal saat kecil. Namun hal itu jelas sulit, sebab dari umur 14 tahun ia sudah pakai kacamata. Di kota Jogja, Gus Dur semakin gemar mencari ilmu pengetahuan. Ia sangat mencintai buku dan sering mengunjungi toko buku. Ia membaca berbagai buku, mulai dari cerita silat Koping Ho sampai novel-novel barat. Ia pun membaca buku-buku para pemikir barat dan tokoh perubahan dunia, seperti Karl Marx dan Vladimir Lenin. Anak sekecil itu sudah berkelahi dengan buku-buku bertema barat, berbahasa Inggris pula. Saking hausnya ia terhadap ilmu pengetahuan, ia sampai pergi ke Kairo, Baghdad, dan bahkan Eropa. Ia bersekolah di Universitas Al-Azhar di Kairo dan Universitas Baghdad di Irak. Ia belajar sufisme dan sering melakukan ziarah kubur ke makam-makam para wali kelas dunia. Selain itu, Gus Dur belajar tentang sejarah, tradisi, dan komunitas Yahudi. Dalam belajar seputar Yahudi, ia bersahabat dengan Ramin, seorang pemikir liberal dan terbuka dari komunitas kecil Yahudi Irak di Baghdad. I would like to dedicate this to my deceased friend, Ramin, a Jew who shared with me for 4 years. So I dedicate this to his memory because he deceased about 5 years ago. Pada pertengahan 1970-an, Gus Dur menyelesaikan studi 4 tahunnya di Universitas Baghdad dan pindah ke Eropa. Mula-mula ia tinggal di Belanda untuk mendapatkan kesempatan melanjutkan studinya. Ia berharap dapat memperoleh kesempatan untuk melakukan studi pasca sarjana di bidang perbandingan agama. Mula-mula ia mencoba mencari informasi mengenai hal ini di Universitas Leiden. Ketika itu, ia berharap akan bisa memperoleh tempat studinya lebih lanjut dan kemudian mengajak istrinya, Nuriyah,
tinggal bersamanya di Eropa. Namun, Leiden dan seluruh Eropa tak mengakui lembaga studi Universitas Baghdad. Gus Dur pun kecewa karena hal itu. Akhirnya, untuk mengurangi rasa kecewanya, ia berkelana selama hampir setahun di Eropa, dan kemudian kembali ke tanah air pada pertengahan 1971 dengan tangan kosong. Namun demikian, ia tak patah semangat. Ia menetapkan diri akan belajar dari kehidupan dan pengalamannya di Eropa. Dengan tinggal di Eropa, ia mempunyai kesempatan untuk mempelajari sifat masyarakat di Belanda, Jerman, dan Perancis. Ia pun memilih untuk mengurung niatnya studi di luar negeri. Gus Dur menikahi Nuriyah, dan dari situ mereka dikaruniai 4 anak perempuan. Dalam urusan pernikahan, Gus Dur mengikuti jejak ayahnya, yaitu tidak melakukan praktik poligami sebagaimana kebanyakan kiai lainnya. Ia adalah seorang ayah yang demokratis dan tidak otoriter. Ia memberi pilihan pada anak-anaknya, mulai dari persoalan pendidikan, pernikahan, pacaran, dan pekerjaan. Gus Dur dikenal sebagai pejuang kemanusiaan, seorang yang demokratis, cinta pluralisme, dan nasionalisme. Ia berjuang bagi kemaslahatan Nahdlatul Ulama. Selain berjuang bagi, dalam, dan untuk NU, ia pun berjuang bagi kalangan minoritas yang seringkali ditindas. Misalnya saja kasus kontroversi angket majalah Monitor pada tahun 1990. Singkatnya, pada waktu itu, majalah Monitor pernah melakukan sebuah angket yang diberi nama Kagum 5 Juta. Angket tersebut bertujuan untuk mengetahui siapakah tokoh yang dikagumi oleh pembaca Monitor pada saat itu. Kontroversi terjadi saat posisi Nabi Muhammad SAW berada di posisi ke-11 mengalahkan beberapa tokoh seperti Soeharto, Iwan Fals, bahkan Arswendo Atmowiloto yang menjabat sebagai pemimpin redaksi Monitor pada saat itu. Banyak tokoh, terkhususnya tokoh-tokoh Islam, yang mengecam angket itu. Sementara Gus Dur membela Arswendo dan majalah Monitor dalam upaya pemberedaran surat kabar itu dalam konteks pembelaan atas nama hukum. Gus Dur melakukan itu untuk menghindari penguatan sentimen keagamaan dari segelintir umat Islam. Seluruh Indonesia satu-satu yang bela cuma Gus Dur. Ketika peristiwa 27 Juli 1996, politik sapu bersih pemerintah sesudah peristiwa itu membuat hampir semua aktivis pro-demokrasi tiarap. Suara-suara kritis yang tadinya keras bergema, hilang dan senyap seketika. Korban kekerasan tidak hanya terluka secara fisik, tetapi juga trauma. Inilah yang sangat ditentang oleh Gus Dur, dan ia tampil sebagai pembela kaum tertindas tersebut. Sebagai tindakan nyata dari perjuangan Gus Dur atas kelompok tertindas yang mencoba bersikap kritis terhadap pemerintah, adalah membuat posko pengaduan bagi mereka yang merasa kehilangan keluarga dan mengalami kerugian fisik maupun harta benda. Ia menjadi Presiden Republik Indonesia keempat mulai 20 Oktober 1999 hingga 24 Juli 2001. Ia berasal dari Partai Kebangkitan Nasional atau PKB. Kebijakan yang paling khas dikeluarkan Gus Dur adalah penetapan Tahun Baru Imlek sebagai hari libur nasional pada tahun 2000. Ia memperbolehkan etnis Tionghoa untuk melakukan budaya tradisional dan ritual keagamaan mereka. Hal ini merupakan kebijakan Gus Dur untuk mewujudkan kerukunan antar umat beragama. Namun tak sempat 2 tahun menjabat, ia dilengserkan. Alasan ia dilengserkan belum terkonfirmasi. Ia diduga menyalahgunakan Yayasan Dana Kesejahteraan Karyawan Bulog sebesar 4 juta dolar Amerika Serikat. Selain itu, Gus Dur juga diduga menggunakan dana bantuan Sultan Brunei Darussalam sebesar 2 juta dolar Amerika Serikat. Ia dituduh menyelewengkan dana, membuat beberapa kebijakan kontroversial seperti mengeluarkan dekret presiden yang berisikan tentang pembubaran parlemen dan membahas tentang Partai Komunis Indonesia, dan masih banyak alasan lainnya. Namun yang harus digarisbawahi adalah bahwa alasan-alasan yang ada masih diperdebatkan atau belum terkonfirmasi. Pada akhirnya, ia pun diturunkan dari jabatannya oleh MPR dan digantikan oleh Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden kelima Republik Indonesia. Banyak pihak yang menganggap pemakzulan ini tidak sah. Salah satunya adalah Menteri Pertahanan era Gus Dur, Mahfud MD. Saya gini, era Gus Dur itu jatuh. Itu sebenarnya kalau dari sudut hukum tata negara
itu penjatuhannya tidak sah. Ketika dilengserkan, ia terus melakukan hubungan silaturahmi dengan Amin Rais, Megawati, SBY, Prabowo, dan lain-lain. Ia tetap mengkritisi pemerintahan Megawati atas penjualan aset-aset BUMN dan pemerintahan SBY atas kasus-kasus korupsi. Ia pun membela Bibi Chandra di kasusnya. Belum lagi kritik terhadap Bank Senturi. Kritik yang dilontarkannya bukan demi kepentingan kebencian, melainkan untuk membangun. Gus Dur meninggal dunia pada 30 Desember 2009 di usianya yang ke-69 tahun pada pukul 18.45 WIB setelah berjuang melawan banyak penyakit yang menimpanya. Proses pemakamannya dihadiri oleh banyak orang dari berbagai kalangan. Semua agama mulai dari Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu melayatnya. Pada waktu itu, seluruh masyarakat Indonesia merasakan kedukaan yang sangat mendalam sepeninggalnya. Gus Dur bukan hanya dikenang sebagai milik orang Islam, tapi milik seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih.